Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan juga kita semua diberikan kemampuan untuk memahami materi pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, sudah hadir semua 25 orang. Baik, langsung saja. Setelah pertemuan kemarin kita mempelajari mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya kita akan mempelajari misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi ini, yang juga tadi saya telah tugaskan kepada kalian untuk membuat resume berkelompok, yang alhamdulillah sudah mengumpulkan semua tepat waktu. Jadi pembahasan yang pertama mengenai permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, atau tepatnya pada tahun 610 Masehi. Kemudian pengangkatan sebagai Nabi ditandai dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hiro. Setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Muddathir ayat 1-7. Kemudian Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi setelah menerima wahyu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214, yang dimana beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwah. Pada periode awal ini, kerabat Nabi yang sudah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW antara lain Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selain yang menerima, terdapat juga penolakan-penolakan terhadap dakwah Nabi, yang antara lain penolakan tersebut didapatkan dari paman Nabi sendiri, yaitu Abu Thalib dan juga Abu Lahab. Tapi keduanya ini memiliki sikap yang berbeda antara Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib cenderung membiarkan Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwahnya, bahkan melindungi dari gangguan pembesar-pembesar Quraisy yang mengancam Nabi Muhammad. Kemudian sedangkan Abu Lahab ini ikut menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan juga berniat membunuh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tertera pada Quran Surah Al-Lahab. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah wahyu Quran Surah Al-Hijr ayat 94, yang mana memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian selama 13 tahun di Mekah, Nabi SAW menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua mengenai prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Kemudian yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Sebagaimana yang kita tahu, tradisi masyarakat Arab pra-Islam ini antara lain suka berjudi, suka minum minuman keras, merampok, berzina, dan lain-lain. Kemudian Islam datang di sini untuk merubah tradisi tersebut dan menggantikannya dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Kemudian yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Sebagaimana yang kita tahu juga, tradisi masyarakat Arab pra-Islam ini antara lain perbudakan manusia dan juga menganggap wanita sebagai aib keluarga. Jadi terdapat kebiasaan di masyarakat Arab pra-Islam untuk mengubur hidup-hidup apabila memiliki anak wanita, dan Islam datang untuk mengubah hal tersebut. Kita memasuki subbab yang ketiga, yaitu mengenai respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam. Kemudian tokoh masyarakat kafir Quraisy ini sampai-sampai menyebarkan isu yang tidak benar terhadap agama Islam, yang salah satunya adalah Abu Lahab, yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi.
Kemudian Abu Thalib mendapatkan ancaman dari para pembesar kafir Quraisy, dan akhirnya Abu Thalib terpaksa untuk membujuk Nabi agar Nabi menghentikan dakwahnya. Tetapi di sini Nabi menolak. Orang kafir Quraisy tidak berani mengambil tindakan ataupun berhadapan langsung kepada Nabi untuk memintanya agar berhenti dakwah, karena mereka masih memandang posisi sosial pamannya, yaitu Abu Thalib. Tetapi mereka, para pembesar kafir Quraisy, berani mengambil tindakan terhadap keluarga ataupun para sahabat Nabi, yang diantaranya Bilal bin Rabah, Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah, dan lain-lain. Kemudian faktor yang menyebabkan kaum kafir Quraisy menolak keras ajaran Islam yaitu ketakutan kehilangan kekuasaan, kemudian ketakutan hilangnya status sosial, dan yang ketiga ketakutan akan hilangnya perdagangan patung. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat Arab pra-Islam ini menyembah berhala, yang mana di sana perdagangan patung itu bisa dikatakan berkembang. Ya, kemudian Islam di sini datang untuk merubah agar mereka tidak menyembah berhala. Maka dari itu mereka takut perdagangan patung mereka menjadi tidak berkembang lagi. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu mengenai tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi ketika berdakwah di Mekah. Yang pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Nabi pada perjalanan dakwahnya sempat ditawarkan harta, ditawarkan kedudukan, dan juga ditawarkan wanita agar mau menghentikan dakwah di Mekah. Tapi Nabi SAW menolak itu semua. Kemudian yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Jadi ketika mereka, kaum kafir Quraisy ini, lelah untuk menghasut Nabi, untuk bilang ke Nabi agar Nabi menghentikan dakwahnya, bisa dikatakan mereka menyerah. Akhirnya mereka mempunyai siasat lagi untuk bertukar sesembahan. Jadi misalkan pada hari ini kaum kafir Quraisy menyembah Allah, kemudian pada hari selanjutnya Nabi SAW yang gantian menyembah sesembahan mereka, yaitu menyembah berhala. Dan di sini juga Nabi menolak hal tersebut karena tidak ada toleransi terhadap akidah. Kemudian yang selanjutnya, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, yang sebagaimana kita tahu Abu Thalib selalu membela Nabi. Maka dari itu kaum kafir Quraisy membujuk agar Abu Thalib ini tidak lagi membela Nabi, agar kaum kafir Quraisy bisa bebas mengancam Nabi. Kemudian yang selanjutnya, menghasut masyarakat Mekah, yang mana hasutannya antara lain dakwah dan bacaan Al-Quran ini dikatakan sebagai jampi-jampi. Kemudian yang selanjutnya, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan yang terakhir, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam dan juga orang Islam. Selanjutnya kita bahas subbab yang kelima atau yang terakhir, mengenai modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Yang pertama yaitu sabar, yang kedua kegigihan dan keuletan, yang ketiga berakidah yang benar dan kuat. Jadi Nabi SAW ini sangat meyakini akan janji Allah, yaitu Allah akan melindungi dakwah Nabi. Maka dari itu Nabi tidak mudah menyerah sekalipun mendapatkan tantangan dan rintangan yang begitu berat ketika beliau berdakwah. Kemudian yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Jadi Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebagai pribadi yang baik dan juga dikenal dengan sebutan Al-Amin. Maka dari itu ketika mendengar dakwah dari Nabi, banyak masyarakat Arab yang menerima dakwanya karena menganggap bahwa Nabi ini tidak mungkin berbohong, karena sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun beliau sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu yang terpercaya. Kemudian yang terakhir, kesetaraan derajat. Jadi dalam Islam ini sangat menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, dan yang membedakannya hanyalah kadar keimanan saja.
dan kemudian hal tersebut disampaikan oleh Nabi ketika berdakwah, dan dengan hal itulah kesetaraan derajat, maka dakwah Nabi diterima oleh banyak masyarakat Arab. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya, baik. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.